Nanti belum meneleh, Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita pemandu lagu tewas dalam kamar kos. Wanita yang tewas merupakan janda perantau dari luar kota. Saya, Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Pemirsa, sebuah rumah terbakar di Kota Medan, Sumatera Utara akibat ledakan motor. Warga histeris dan panik karena pemukiman saling berdekatan. Akibat kebakaran, 3 sepeda motor dan rumah terbakar. Tolong cepat datang Pak, ini komplek Taman Citra Blok I, lingkungan 1, 20244, titik papan. Warga histeris meminta tolong saat melihat rumah di Taman Citra, Deli Serdang, Sumatera Utara hangus terbakar. Api dengan cepat membesar, warga khawatir akan merambat ke rumah warga lain yang berdekatan. Pemilik rumah pun menangis melihat rumahnya ludes dilalap api dan tak bisa mengevakuasi barang berharga. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari sepeda motor yang dinyalakan. Sempat terjadi ledakan sebelum akhirnya api menyebar ke 2 sepeda motor lain dan menghanguskan rumah. Sepeda motor, salah satunya tiba-tiba mengeluarkan ledakan api. Jadi nyambung ke 2 sepeda motor berikutnya, kemudian apinya naik. Rumah siapa nih Bang? Rumah ada orang petugas, dia kerja di BPJS. Tidak ada korban jiwa, korban alami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, masjid di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur terbakar dan membuat warga terkejut. Api tiba-tiba muncul, membesar dan membakar seluruh bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. Gardu PLN-nya dong, rawa gelam. Api berkobar menghanguskan bangunan masjid di kawasan industrial estate Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Warga dan pedagang yang panik mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gedung berusia 39 tahun. Belum diketahui sumber api, warga baru menyadari ketika api sudah membesar. Ya orang-orang marbot aja. Marbot aja. Ada berapa orang di sana? Ada 5 orang, yang satu lagi ngopi di dalam di luar. Kalau asal apinya dari mana tuh Pak katanya Pak? Ya kurang tahu lah kalau masalah apinya. Pokoknya orang-orang banyak yang teriak kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu aja. Oh, tahu udah gede. Api sudah mulai berkobar di Masjid Jakarta sekitar pukul 9.45. 9.45 api disertai dengan asap yang hitam. Namun kemudian manajemen PT GF bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur beserta dengan tim keamanan setempat bersinergi dan kita langsung memadamkan api yang berkobar dari Masjid Jakarta. Kurang lebih proses pemadaman 20 menit dan saat ini sudah padam, alhamdulillah. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas pemadam dari sektor Cakung dikerahkan ke lokasi kejadian. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, kapal motor penumpang KMP Unice tenggelam di Selat Bali saat akan bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali.
Penyebab kapal motor penumpang Unice tenggelam di Selat Bali masih dalam penyelidikan. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk awak kapal, sebelum tenggelam mesin kapal mengalami blackout atau mati sehingga terseret arus yang kuat dan tenggelam. Astagfirullahaladzim. Ada. Histeris warga memenuhi pelabuhan Gilimanuk, Bali. KMP Unice tiba-tiba terbalik dan tenggelam di Selat Bali antara pukul 7 hingga 8 malam waktu Indonesia Tengah. Awalnya kapal akan bersandar di pelabuhan Gilimanuk. Namun menurut saksi Kusniadi, dalam perjalanan sejak di tengah laut kapal yang ditumpanginya mulai miring. Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan lompat ke tengah laut hingga akhirnya diselamatkan petugas dan dibantu nelayan 1 jam kemudian. Posisi kapal saat ini ampun miring. Ampun miring ya. Miring kan langsung. Nah, ini kok di tengah, masih tengah laut tapi sudah dekat di pelabuhan, Pak? Enggak, tengah laut. Tengah, masih tengah-tengah, pertengahan ya. Masih pertengahan. Masih jauh. Sana jauh, sini jauh. 1 jam lebih saya ini Bang Amin. Lebih 1 jam. Orang kaki ini udah enggak terasa. TNI Angkatan Laut pun mengerahkan 2 kapal KRI untuk mencari korban dan mengevakuasi kapal tenggelam. Masih yang kami terima dan dari ada nabok kami yang di sini melaporkan ada kapal yang terseret ke selatan juga ini dan kondisi blackout, dan itu kondisi mati, jadi kapal tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, pas kondisi miring dia langsung tenggelam. Nah, jadi kemungkinan ini bisa dibilang kondisi kapalnya yang bermasalah. Tapi kita nggak bisa berandai-andai di situ. Nanti butuhkan penyelidikan lebih lanjut itu. Tapi informasi awal begitu. Kemungkinan indikasinya blackout. Karena memang harus di wilayah di Selat Bali kan keras, deras ya. Sehingga itu ya kemungkinan terjadi. Pemimpin kami dari Kepala Staf Angkatan Laut sudah mengirimkan 2 KRI, KRI Rigel dan KRI Soputan yang membantu melakukan evakuasi untuk melakukan UMKM ini. Jadi sekarang masih proses search and rescue-nya, pencarian dan pertolongannya. 7 korban meninggal sudah teridentifikasi, seluruhnya telah diambil keluarga. Tetap melakukan upaya pencarian sampai dengan batas yang kita tentukan, di mana titik tenggelamnya kami sudah ketahui. Bersama-sama unsur-unsur terkait itu kita terus melakukan pencarian di tempat tersebut. Kemudian juga bagi keluarga yang mungkin membutuhkan informasi, kami di sini mendirikan posko untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah korban ini. Sementara itu 12 orang penumpang selamat yang sempat dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk. Sebelum dipulangkan, mereka menjalani pendataan. Polda Bali mendirikan pos pengaduan DVI guna melayani warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Mereka akan ditanyakan ciri-ciri fisik secara khusus, termasuk pakaian dan aksesoris yang digunakan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jenazah kakak beradik korban tewas KMP Unice yang tenggelam di Pelabuhan Gilimanuk telah dimakamkan. Orang tua korban yang selamat dalam kecelakaan ini terus menangis saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu jenazah ibu dan anak korban kapal tenggelam warga Karangasem juga telah dimakamkan. Suami dan 2 anak balitanya belum ditemukan. Duka menyelimuti saat jenazah Alivia Putri Sugiyarti 19 tahun dan Bagas Putra Sugiyarto 17 tahun adiknya dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam di Jalan Pendidikan Sidakarya, Denpasar Selatan. Kakak beradik ini merupakan 2 dari 7 korban tewas tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sugiyarto dan Dewi, orang tua korban, terus menangis saat jenazah kedua buah hatinya dimasukkan ke liang lahat. Sedianya kakak beradik ini tenggelam saat menumpang kapal bersama kedua orang tuanya menggunakan mobil dari Jember menuju Bali. Kedua orang tua korban selamat, sementara sopirnya belum ditemukan. Yang meninggal tuh cuma Alivia sama adiknya. Sama adiknya. Sama satunya temennya belum ketemu. Waktu berangkat ke Jember itu satu keluarga, Mbak? Ya, ibu, bapak, dia, adiknya sama temennya kedua. Itu temennya belum ketemu, masih di dalam kapal.
5 orang satu keluarga Gatot juga menjadi korban tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali. Dia Arimeina, istri Gatot yang merupakan pegawai RSUD Karangasem dan seorang anak perempuannya berusia 15 tahun ditemukan tewas. Sedangkan Gatot dan 2 anak yang berusia 5 dan 4 tahun belum ditemukan. Satu keluarga ini menumpang kapal hendak menuju ke kampung halaman Gatot di Banyuwangi. Korban sempat melakukan touring bersama komunitas mobil. Keluarga berharap seluruh korban dapat ditemukan. Keberangkatannya kemarin lusa itu artinya malam karena kejadian malam kan. Jam 7. Memang ada juga pertemuannya dia bersama komunitas Karimun Klub Bali, pertemuan di Banyuwangi. Dari 57 penumpang yang ada di manifest kapal, 39 orang berhasil diselamatkan, 11 orang lainnya belum ditemukan. Selain itu, ada sejumlah keluarga yang melapor ke posko kehilangan 11 orang lainnya yang tidak masuk dalam daftar manifest. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan posisi duduk di dalam mobilnya. Menggunakan APD lengkap, petugas mengevakuasi jasad yang belum diketahui penyebabnya ini. Seorang pria menangis saat mengetahui kerabatnya ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad Ivang Normadiansa, 49 tahun, warga Kafling Taman Wisata Babelan, Kabupaten Bekasi ini ditemukan dalam posisi duduk. Awalnya petugas keamanan setempat curiga dengan keberadaan mobil korban yang terparkir di lokasi kejadian sejak pagi. Dari dalam mobil juga mengeluarkan aroma tak sedap. Kejadian ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebelum dievakuasi, jasad korban dilakukan tes swab dan hasilnya negatif COVID-19. Gus Mahrib, kebetulan kita kan kenal security kawasan. Dia nyamperin kita, Pak, itu ada mobil parkir dari pagi, kok ada bau-bau busuk gitu, Pak, takutnya meninggal. Ya udah kita datang ke sini, kita cuma ngecek dari luar, itu kan bukan wewenang kita cuma ngelihat aja, mastiin bahwa ada kendaraan mobil yang sudah terparkir dari mulai jam 6 pagi, tidak bergerak, sampai sore baru dicek, ternyata ada orangnya yang sudah pada kondisi tergeletak di jalan. Menggunakan APD lengkap, jasad korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kantor Yayasan Sari Asi Nusantara disegel polisi karena pengelolanya diduga gelapkan uang warga hingga puluhan miliar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.